Manchester City akhirnya bisa membalaskan dendam mereka atas Real Madrid di semifinal. Ya, usai musim lalu mereka harus tersingkir secara menyakitkan. Kini saat bermain di Etihad Stadium, anak asuh Pep Guardiola sukses memecundangi sang raja Eropa. Tak tanggung-tanggung, 4 gol sekaligus berhasil mereka serangkan ke gawang Madrid sekaligus membawa mereka ke final dengan agregat 5-1. Dicari siapa yang bisa mengalahkan Manchester City. Mungkin itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan bagaimana ngerinya anak asuh Pep Guardiola musim ini. Pasalnya, setelah 22 laga tak terkalahkan, kini mereka berhasil menambah catatan panjang itu saat bersua Real Madrid. Ya, menjamu Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions. Manchester City tampil dengan skuad dan formasi terbaik mereka. Begitu pula dengan Madrid yang hanya membuat satu perubahan, yakni memainkan Eder Militao dan mencadangkan Rudiger. Nah, sejak awal seperti biasa, City langsung tampil ngegas dan berusaha tak memberi Madrid nafas. Berulang kali mereka membombardir gawang Courtois, sampai pada akhirnya 2 gol dari Bernardo Silva menutup babak pertama dengan skor 2-0 untuk City. Masuk ke babak kedua, City semakin gencar melakukan serangan dan seolah tak ingin memberikan waktu bagi Madrid bahkan untuk sekedar ambil nafas. Di mana serangan tuan rumah kian menit kian menggila dan dari sini cukup untuk membuat Madrid tak berkutik. Sampai pada akhirnya terciptalah 2 gol tambahan melalui Manuel Akanji dan Julian Alvarez. Sehingga City mampu menutup laga dengan keunggulan agregat 5-1. Ya, di laga itu Madrid benar-benar tak bisa mengembangkan permainan dan harus diakui kalau Manchester City memang sangat layak lolos ke final. Pasalnya dari segi penguasaan bola, City mampu unggul dengan 59%. Kemudian dari segi peluang, City bisa melepas 16 tembakan dengan 8 on target, berbanding 7 tembakan dengan 3 on target milik El Real. Selain itu, City juga mampu membuat 6 big change dengan nilai XG 2,58. Sedangkan Madrid sama sekali tak bisa membuat satupun big change. Keberhasilan Manchester City untuk menghancurkan Real Madrid tentu tak terlepas dari keberhasilan Pep Guardiola untuk membuat timnya memenangkan duel di setiap lini. Mulai dari lini belakang yang berhasil meredam trio Vinicius, Benzema, dan Rodrigo. Kemudian di lini tengah, pressing tinggi dari Rodri dan kreativitas dari Kevin De Bruyne serta Ilkay Gundogan yang berhasil membawa City menguasai permainan secara utuh. Sementara di lini depan, meski Haaland tak menciptakan gol, ia jelas memiliki banyak peluang. Sebelum Bernardo Silva dan Alvarez muncul sebagai pembeda. Nah, dari itu semua jelas membuktikan kalau City memang sangat layak lolos ke final. Bisa jadi ini adalah salah satu malam terbaik yang dimiliki oleh Pep Guardiola saat melatih Manchester City. Pasalnya, ia berhasil mengalahkan tim skuad Madrid dengan skor telak. Ya, meski tak pernah mengungkapkan secara gamblang kalau ia ingin balas dendam, namun melihat bagaimana sumringahnya Pep, ia tentu puas bisa membalaskan kekalahan musim lalu dengan skor telak. What happened last season, I think today went out everything that we had. It was so painful last season. When the people say lack of character of these players,
during 1 year we show again how special this group of players they are. I would say a big congratulations for all organization, since our chairman, our owner, until the last person. Harus diakui kalau Don Carlo di laga ini melakukan beberapa kesalahan. Seperti ia yang terlalu percaya diri meladeni permainan terbuka dari City dengan memasang formasi 4-3-3 murni. Padahal kita tahu saat Madrid musim lalu berhasil jadi juara, Ancelotti kerap memainkan Valverde di sayap kanan pada formasi 4-3-3. Namun berubah jadi 4-4-2 ketika mode bertahan karena memang taktiknya adalah counter. Namun di laga ini memainkan Rodrigo sejak awal dan Valverde di tengah bersama Modric dan Kroos, alhasil banyak celah yang terbuka. Kemudian keputusan untuk menyimpan Rudiger dan memainkan Eder Militao juga jadi salah satu faktor. Ya, dalam hal reading the game dan duel-duel krusial, Rudiger jelas sedikit lebih baik. Terlebih kolaborasinya dengan Alaba mampu membuat lini belakang Madrid lebih terorganisir. Ya, dengan kemenangan ini tentu saja mimpi fans Manchester City untuk bisa melihat timnya meraih treble kian terbuka. Pasalnya di Liga Inggris, City hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Lalu di final Piala FA, kemungkinan mereka bisa mengalahkan MU yang musim ini sendiri tampil angin-anginan. Dan final UCL, bukannya meremehkan Inter, akan tetapi harus diakui kalau level permainan Manchester City musim ini benar-benar tak terbendung. Jadi kembali lagi, dicari siapa yang bisa mengalahkan Manchester City.